saya akan mereview ulang tentang yang sudah kita pelajari, yaitu tentang pelengkap. Bisa dilihat papan tulisnya di layar masing-masing. Sudah bisa dilihat? Mohon maaf. Sudah bisa dilihat, ya? Cek. Coba tak unmute semua. Sudah bisa dilihat, ya? Sampun, Pak. Sampun. Oke, baik. Sampun. Saya lanjutkan. Ini adalah isim-isim yang dinamakan pelengkap sebuah kalimat. Pelengkap sebuah kalimat. Pelengkap sebuah kalimat. Ini melengkapi sebuah kalimat. Isim yang melengkapi susunan kalimat. Ismiyah atau fi'liyah yang dibaca nasab. Nah, ini pengertian saya sederhana nih. Untuk memudahkan saja. Jadi pelengkap yang sudah kita pelajari itu adalah bisa didefinisikan sebagai isim yang melengkapi susunan kalimat, bisa ismiyah, bisa fi'liyah, yang dibaca nasab. Nah, sebentar, saya rapikan dulu. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah maf'ul bih. Maf'ul bih. Atau yang kita nganuni sebagai objek. Yang kedua, sekalian maknanya ing. Kemudian yang kedua adalah dzorof. Atau maf'ul fih. Atau maf'ul fih. Ini garis miringnya mana ini? Dzorof atau maf'ul fih. Ini keterangan waktu atau tempat. Maknanya ing dalem. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa tadi? Maf'ul bih, dzorof, maf'ul mutlak kayaknya urutannya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, kemudian maf'ul di ajlih, hal tamyiz. Maf'ul mutlak. Saya tulis di sini maf'ul mutlak. Ini bisa dimaknai keterangan bisa. Keterangan. Atau penguat bisa. Maknanya kelawan. Kemudian ada maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Artinya adalah maksudnya adalah ini alasan. Artinya kerono. Kemudian ada hal. Hal ini adalah keterangan
keadaan. Maknanya hale. Dan yang terakhir adalah tamyiz. Tamyiz ini juga keterangan penguat. Artinya adalah apa nih? Nah, baik. Sekarang kita akan murojaah. Bagaimana cara membaca ini? Kita murojaah dulu. Saya contohkan, nanti diikuti bersama-sama. Nanti saya akan unmute semua dan kita ikuti bersama-sama. Supaya kita nanti mudah memaknai dan mudah mengetahui dan mengidentifikasi kata itu apakah maf'ul bih dan seterusnya. Pelengkap. Ing maf'ul bih. Ing dalem maf'ul bih. Kelawan maf'ul mutlak. Karena maf'ul li ajli. Hale hal. Apane tamyiz. Jadi kita baca seperti itu ya. Jadi maknanya dulu kemudian baru pelengkapnya apa. Kita baca bersama sekali lagi, 2 kali. Yang pertama sendiri-sendiri, yang kedua nanti saya akan unmute semua. Kita baca pelengkap. Ing maf'ul bih, ing dalem maf'ul bih, kelawan maf'ul mutlak. Karena maf'ul li ajli hale hal apane tamyiz. Baik, saya akan unmute all. Semuanya kita baca secara bersama-sama biar tidak krik-krik-krik kata Mbak Nuluk tadi. Ya Allah. Oke, kita baca bersama. Pelengkap. Maf'ul bih. Dalam maf'ul bih. Kelawan maf'ul mutlak. Karena maf'ul ajli. Alane tamyiz. Sekali lagi biar lancar. Pelengkap. Pelengkap. Ing maf'ul bih. Ing maf'ul bih. Ing dalem maf'ul bih. Kelawan maf'ul mutlak. Karena maf'ul Maf'ul ajli. hale apane Tamyiz. Baik, terima kasih. Ya, itu nggak apa-apa. Nanti akan saya selesai kotai dulu biar kelihatan rapi. Jadi ini merupakan apa namanya pelengkap dalam bahasa Arab. Memang filosofinya kan sebuah kata itu memang harus saling melengkapi satu sama lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Sama manusia juga sama, tidak bisa berdiri sendiri, harus bisa saling melengkapi satu sama lain. Iki gak ono kaitannya karo sing jomblo-jomblo loh ya ini. Baik, kita lanjutkan. Saya akan share, nanti kita akan baca secara bersama-sama. Sudah kita pelajari tentang banyak hal, alhamdulillah. Mulai dari rumus utama, kemudian tanda-tanda isim berarti A1, A2, 3, sampai ke strukturnya. Kemudian kita sudah mempelajari rumus utama yang fi'il, B1, B2, B3, tetapi baru fi'il madhi saja, mudhari, amar, nahi belum. Tapi setidaknya kita sudah punya bekal cukup jumlah ismiyah, pengetahuan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kali ini kita akan meneliti bersama di sisa waktu daurah online yang sekitar 30-an menit ini, kita akan meneliti tentang teks praktek kaidah amsilati pada teks kitab Kasyifatus Saja, syarahnya Safinatun Najah. Baik, yang pertama adalah saya ingin meminta sebentar.
Mas Abdul Haris dulu. Nggih. Abdul Haris, nggih. Baik. Nggih. Saya akan tampilkan di layar screen. Sudah kelihatan jelas Mas Abdul Haris? Ampun. Ampun. Baik. Nah, di sini ini merupakan kitab Kasifatus Saja, syarahnya matan Safinatun Najah. Yang namanya syarah itu biasanya penjelas itu pasti menyebutkan matannya. Matannya. Baik, saya akan kotai dulu kata yang matan. Nah, ala Sayyidina Muhammadin ini matan. Ini adalah matan yang kemudian dijelaskan oleh Mbah Nawawi Banten dengan kalimat setelahnya. Baik, selanjutnya saya akan meminta Mas Abdul Haris membaca kata setelahnya, yaitu ini. Silakan dibaca Mas Abdul Haris. Huwa afdalu asma'ihi. Huwa afdalu asma'i. Ini satu kalimat yang diawali dengan huwa. Huwa kita baca dengan rumus utama, isim, fi'il, atau huruf huwa. Isim. Isim? Isim apa? Domir. Isim domir. Termasuk ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi? Mubtada. Mubtada. Baik, saya tulis ini. Mubtada. Isim domir di awal kalimat atau isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Huwa itu domir untuk laki-laki atau perempuan? Untuk laki-laki, dia laki-laki satu. Maka kemudian merujuknya ke kata mana? Ala Sayyidina Muhammad. Oke. Merujuknya ke kata mana? Yang paling cocok antara Sayyidina dengan Muhammad, yang paling cocok Muhammadin. Baik, betul sekali. Jadi kata huwa ini merujuknya langsung ke Muhammadin. Kalau Sayyidina itu kan gelar, kalau Muhammadin nama. Baik, coba dimaknai dengan mubtada huwa. Huwa utawi Muhammad. Oke. Kemudian biasanya setelah mubtada itu ada apa? Khobar. Khobar itu apa, Mas Haris? Khobar itu isim yang terletak setelah mubtada. Dan pantas diberi makna? Dan pantas diberi makna apa? Khobar maknanya apa, Mas? Iku. Iku, betul sekali. Ya, kira-kira kata ini pantas diberi makna iku apa mboten? Coba dibaca. Afdalu asma'i, pantas napa mboten? Pantas. Utama nggih pantes. Pantas ah. Berarti kita jadikan khobar. Khobar itu hukumnya dibaca apa, Mas? Nggih. Khobar i'rabnya dibaca apa? Rafa. Dibaca rafa. Tanda rafanya di sini dengan apa? Tanda rafanya di sini dengan apa, Mas? Rafa. Nggih, rafa tandanya dengan apa? Suara saya putus-putus, Mas Haris. Doma. Doma, baik. Betul putus-putus ah suaranya. Doma. Oke, tandanya dengan doma. Baik, kita lihat coba. Kata afdalu asma'ihi ini
Gabungan Nggih. gabungan dua kata atau lebih disebut apa, Mas? Gabungan dua idofa. Baik. Selanjutnya saya tanyai lagi. Kata afdolu ini mengikuti wazan apa? Napa, Pak? Kata afdolu mengikuti wazan apa? Af'alu. Af'alu. Maka termasuk isim apa yang kemarin mengikuti wazan af'alu? Yang maknanya luweh atau paling nih loh. Isim? Napa, mboten Betul jelas. Isim yang mengikuti wazan af'alu kemarin yang mengikuti wazan af'alu nggih. yang maknanya paling atau lebih baik atau luweh atau paling nih loh maknanya. Boten sinyale radi jelek niki, Pak. Betul apa-apa. Pedot suarane. Betul apa-apa. Isim tafdil, saya jelaskan nih. Isim tafdil berarti Nggih. afdalu ini adalah isim tafdil karena mengikuti wazan af'alu. Nggih. Baik, terima kasih Mas Abdul Haris. Saya akan gantos mawon karena sinyalnya Mas Haris agak bermasalah. Selanjutnya saya minta Mbak Lulu Al-Kaun. Mbak Lulu, halo. Halo Mbak Lulu. Nggih, pripun? Dalem. Oke, ini saya minta jenengan untuk nanti kita maknai bersama. Tadi kan sudah dijelaskan Mas Abdul Haris tentang kata ini. Nanti jenengan tugasnya jelaskan kata setelahnya. Jadi Mbah Nawawi Banten itu mensyarahi matan ala Sayyidina Muhammadin, matan yang teks yang ada di kitab Safinatun Najah yang ditulis Sayyid Salim Hadrami itu dijelaskan Mbah Nawawi dengan ala Sayyidina Muhammadin, huwa utawi Muhammad, nama Muhammad itu afdalu asma'ihi iku, karena jadi khobar, afdalu asma'ihi iku paling utama-utamane jengene Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menemukan kata afdolu atau af'alu, isim tafdil, af'alu, kalau kita menemukan kok dimudofkan, maka maknanya paling. Tetapi kalau tidak dimudofkan, berdiri sendiri dan setelahnya ada min, maka maknanya luweh. Ini sirru makna af'alu. Baik, setelahnya saya minta Mbak Lulu Al-Kaun untuk membaca kata setelahnya. Silakan dibaca, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musamma lahu bidzalika jadduhu. Musamma atau musammi? Wal musammi. Oke, baik. Baik, kita akan baca bersama dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Ini satu kalimat, sebenarnya masih ada terusannya, tetapi saya potong di sini supaya lebih mudah. Satu kalimat ini diawali wawu. Wawu ini kalau dalam teori amsilati disebut apa, Mbak, di awal kalimat? Wawu titik. Oke, bayangan titik atau koma. Bayangan titik atau koma. Baik. Berarti kata yang pertama, kata yang hakiki atau yang inti adalah al-musammi. Pertanyaan saya selanjutnya, untuk Mbak Lulu, al-musammi itu kalau dibaca dengan rumus utama, dia itu isim, fi'il atau huruf, Mbak? Isim. Kenapa isim? Karena ada alnya. Ada al, baik. Dia ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat. Baik. Kenapa ma'rifat? Karena ada alnya. Oke. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi apa? Mubtada. Mubtada, baik. Berarti mubtada'nya itu berupa isim ma'rifat yang apa?
Isim makrifat yang kepanjangan al. Yang kepanjangan al. Baik. Kita sudah menemukan makna utawi di sini. Sekarang kita akan mencari makna al-musammi, musamminya. Nah, kita masuk ke rumus A2. Bedakan isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Nah, musammi ini termasuk yang diakhiri ya. Maka termasuk isim apa, Mbak? Isim apa? Isim mu'tal. Mu'tal yang maksur atau mangkus? Mangkus. Mangkus. Kenapa mangkus? Karena diakhiri ya. Karena diakhiri ya. Pertanyaan saya selanjutnya, coba dibaca. Musammi. Kalau kita kembalikan ke asalnya, berarti aslinya adalah musammiun. Itu termasuk isim fa'il, isim maf'ul, atau masdar. Musammiun. Ngertos. Coba dibuka tabel nomor 17 yang di rumus kaidah, Mbak. 17. Oke. Rumus. Musammiun dik bau. Musammiun. Aslinya begitu, tapi karena dia mangkus, maka yaknya disukun. Musammiun. Mboten wonten. Mengikuti wazan apa? Coba wazan-wazan isim fa'il, isim maf'ul, masdar dipersani. Rumus kaidah halaman 17, itu kan ada wazan isim fa'il. Fa'ilun. Coba sebutkan wazan-wazan isim fa'il dulu. Isim fa'il. Mengikuti wazan apa? Mufa'ilun. Hah? Mufa'ilun. Mufa'ilun. Musammiyun. Maka termasuk isim Isim fa'il. Baik. Isim fa'il itu kalau saya maknai sama fi'il madinya, sama mengikuti wazan fa'ala, artinya adalah menamai, maka musammi artinya adalah Orang yang menamai. orang yang menamai. Baik, silakan dimaknai, Mbak. Wal musammi. Wal musammi utawi wong kang jenengi. Kang jenengi. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, mubtada dibaca apa, Mbak? Rofa. Rofa. Pertanyaan saya, rofa kan biasanya dhammah. Di sini kok dibaca sukun? Karena dia isim mangkus. Ya Robnya. Rofaknya dibaca? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah atau tetap. Baik, selanjutnya kita masuk ke kata lahu. Lahu ini susunan apa? Terdiri dari apa dan apa? Terdiri dari huruf jar. Huruf jar apa? Lam. Lam. Li. Li bertemu domir? Hu. Maka dibaca? Lahu. Li artinya apa, Mbak? Milik. Kan ada 3. Milik. Oh, nggih. Milik. Milik. Nggih, kali yang satunya? Maring. Maring. Betul, maring. Maring, milik, kedua, dan yang satunya krono lagi. Ada lagi krono. Sekarang saya masuk ke domir. Hu itu domir apa, Mbak? Munfasil atau mutasil? Mutasil. Mutasil, baik. Mutasil yang untuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Untuk mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Baik, coba perkirakan. Dengan jenengan bekal kata wal musammi utawi wong kang jenengake, lahu, lahunya maceme la itu dimaknai napa? Wong kang utawi wong kang jenengke lahu kedue maring milik apa krono? Aduh.
Maceme. Apa ya? Baik, sebelum itu untuk memudahkan lagi. Hunya ini kan tadi kata jenengan, itu kan dia mufrad dan mudzakkar. Coba kira-kira merujuk ke mana hu ini? Utawi ungkang jenengke lahu titik-titiknya. Hunya ini balik kemana? Ke wong lanang sing mufrad. Ke orang laki-laki yang tunggal. Coba cari ke belakang. Kira-kira mana yang pantas? Tadi kan ini dibahas di sini. Huwa utawi Muhammad afdhalu asma'ihi iku paling utama-utamane jengene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti wal musammi lagunya balik kemana, Mbak? Mbak Lulu, halo? Audionya diaktifkan, Mbak. Oh, nggih. Ngapunten, Muhammad. Lahu balik ke Muhammad. Baik. Coba dimaknai. Wal musammi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musammi utawi wong kang jenengi lahu keduhe Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad. Maceme maring nggih. Oh, nggih, maring. Terus bidzalika kelawan mengkono terdiri dari kata apa dan apa? Terdiri dari kata Bidzalika. Dari huruf jar dan isim isyarah. Huruf jarnya apa? Bi. Isim isyarahnya? Dalika. Dalika itu artinya apa? Itu. Itu, nggih. Bidzalika coba dimaknai. Kelawan mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono apa? Sing di mengkono-mengkono ke apa? Kelawan mengkono-mengkono. Coba diangan-angan lagi. Wal musami utawi wong kang jenengi lagu maring Nabi Muhammad bidzalika kelawan Nabi Muhammad. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono apa? Jeneng, betul sekali. Jadi dzalika musyar ilaihnya yang ditunjuk adalah ismu. Asma'i. Maksudnya adalah ai bidzalikal ism. Nggih. Ai bidzalikal ism. Betul sekali. Nah, tadi muktadanya belum ada khobarnya loh itu loh. Berarti khobarnya adalah berarti mubtada'nya musammi ini kan mubtada. Khobarnya mana? Siapa kan? Jadduhu. Jadduhu, betul. Sebelum kita memastikan jadduhu sebagai khobar, kira-kira pantas diberi makna iku napa mboten? Nggih. Nggih. Khobar hukumnya apa? Rafa. Pak, berarti kita sudah menemukan di sini ada kata rafa yang pantas diberi makna iku jatuh setelah mubtada, maka pantas jadi khobar. Baik. Coba dimaknai. Nggih. Mulai wal musammi sampai jadduhu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musammi utawi wong kang jenengi lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad bidzalika kelawan mengkono-mengkono jeneng jadduhu iku bahe Nabi Muhammad. Iku bahe Nabi Muhammad. Nggih. Ada pertanyaan satu lagi. Untuk mengetahui sapa sih bahe Nabi iku? Kata setelahnya coba dibaca. Abdul Muttalibi. Pertanyaan saya, ini kan jadduhu bae Nabi. Sapa sih bae Nabi? Abdul Muthalib. Pertanyaan saya, Abdul Muthalib ini jadi apa? Badal. Badal dari apa? Jadduhu. Termasuk apa badal itu? Pripun? Termasuk apa? Badal itu termasuk isim apa? Nggih, tawabi. Tawabi itu apa? Lafaz yang mengikuti kalimat sebelumnya. Abdul Muthalib itu i'rabnya dibaca apa?
Rofa. Rofa. Maka dia mengikuti i'rab sebelumnya yang mana, Mbak? Jadduhu. Jadduhu. Coba dimaknai sampai Abdul Muthalib. Wal musammi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musammi utawi wong kang jenengi lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad bidzalika kelawan mengkono-mengkono jeneng jadduhu iku mbahe Kanjeng Nabi Muhammad. Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Oke. Selanjutnya saya akan meminta yang belum saya tunjuk sinten iki wong. Belum ada. Oh, yang jarang ya, hari ini saya tunjuk jarang. Selanjutnya Mbak yang cowok dulu aja. Pak Mahfud Amin selanjutnya. Halo Pak Mahfud Amin. Halo Pak Mahfud Amin. Cek suara Pak Mahfud Amin. Oh, sedang ada hajat. Kita tunjuk yang lain. Mbak Najma Arwani. Halo Mbak Najma. Halo Mbak Najma. Halo Pak. Oke. Baik, kita akan minta Mbak Najma untuk nanti membaca kata yang akan saya minta untuk dibaca. Cuman saya jelaskan dulu. Jadi tadi yang menamakan Nabi dengan nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib. Saya maknai lagi visa bi wiladatihi ing dalam umur pitu laire Nabi. Pitung dinone laire Nabi. 5 uti abihi krana wafate bapaknya Nabi qabla ing dalam sadurunge wiladah. Yang saya akan tanyakan adalah kepada Mbak Najma. Nah, ini. Kata ini silakan dibaca, Mbak. Yang saya kotai, Mbak. Faqilalahu. Faqilalahu. Baik. Faqilalahu ini diawali fa. Dalam sebuah kalimat, kalau kalimat itu diawali fa atau wawu, maka kalau dalam kaidahnya amsilati disebut apa, Mbak? Titik atau koma. Atau koma. Baik. Sekarang kita masuk ke kata qila. Kata intinya adalah qila. Qila ini merupakan isim, fi'il atau huruf. Rumus utama isim, fi'il atau huruf. Qila. Fi'il. Fi'il, baik. Jika fi'il apa Mbak ini Mbak? Yang baru fi'il kita pelajari. Fi'il mandi, baik. Ini fi'il mandi yang bagaimana Mbak? Maklum atau majhul ini? Aktif atau pasif? Maf'ul. Maklum atau majhul? Aktif atau pasif? Kan Nggak ada. tahu. Nggak tahu, baik. Aslinya kan begini. Coba kata sebelum kita kila, kita mengenal dulu kata kola. Saya tuliskan dulu. Kola. Kola. Ini kan fi'il mandi yang tengahnya ada huruf apa itu, Mbak? Elat. Huruf elat, yaitu apa? Ya. Bukan. Kola ini loh. Kola. Tengahnya ada huruf elat apa? Alif. Alif. Alif itu merupakan ganti dari apa? Wawu atau? Ya. Atau ya, baik. Kalau kola yakulu, maka aslinya kola ini adalah apa? Kola ini aslinya adalah? Owala. Owala. Kowala. Ini jika dia aktif, ya, atau mabni maklum. Ya. Kola asluhu kowala. Kalau saya ingin jadikan majhul, ya, atau jadikan pasif, contohnya seperti qoro'a, maklum, aktif, jadi quri'a, membaca, jadi dibaca. Qoro'a jadi quri'a. Kataba menulis, kutiba ditulis. Alima tahu, ulima diketahui. Maka qawala ini kalau dimajhulkan menjadi apa?
Qawala. Qila. Ya, sebelum kila, Mbak. Qawala, jadi Ula. Kuwila. Kuwila. Nah, Qawala jadi kuwila. Karena mengikuti wazan apa, Mbak? Fu'i. Majhul itu mengikuti wazan apa? Fu'ilun. Fu'ila. Ya. Awalnya doma, sebelum akhir dibaca kasroh. Baik. Uwila ini yang kita baru bahas tadi, uwila ini kemudian berubah lagi menjadi qila. Maka qila ini termasuk fi'il madhi maklum atau majhul. 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 Majhul itu maksudnya adalah aktif atau pasif. Aktif atau pasif? Aktif. Atau pasif. Aktif atau pasif, Mbak? Aktif mungkin. Bukan aktif. Aktif itu kan apa namanya, sekolah ini aktif, maklum, berkata. Nah, berkata. Berarti kalau majhul itu pasif, nggih. Jenengan kan tadi bilang bahwa uwila atau qila ini adalah majhul, berarti pasif. Berarti dimaknai, ada maknanya di. Kalau saya bilang kola itu berkata, maka qila artinya adalah dikatakan. Ya, dikatakan. Baik. Coba kita masuk lagi. Lahu. Nah, ini tadi sudah disebut Mbak Najma, Mbak Lulu tadi, lahu. Seperti kata atasnya, tetapi domirnya merujuk kepada yang berbeda. Ya. Coba dimaknai secara bahasa Indonesia saja Mbak Najma. Mbak Najma kan dari Cirebon. Faqila, maka tadi apa artinya, Mbak? Maka dikatakan. Dikatakan, lahu, lamnya ini oleh. Enggak, tadi kan seperti wal musammi lahu. Wal musammi, adapun orang yang menamakan lahu, apa namanya, kepada Nabi Muhammad atau untuk Nabi Muhammad, lahu di sini maknanya maring. Berarti faqila lahu bisa dimaknai, maring itu apa bahasa Indonesianya? Kepada. Ada, nggih. Kepada. Faqila, maka dikatakan lahu, hunya ini kembali kemana, Mbak? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, betul sekali. Nggih, yang menamakan tadi. Coba kita lanjutkan. Faqila lahu, ulangi, faqila lahu dimaknai pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa, silahkan. Maka dikatakan lahu kepada Abdul Muthalib. Nah, kita masuk ke kata, coba dibaca sampai Muhammadan, Mbak. Dibaca terus sampai Muhammadan. Lima sammaitahu Muhammadan. Nggih, lima sammaitahu Muhammadan. 5 ini terdiri dari huruf apa dan apa? Lam dan mim. Lam dan mim. Li itu termasuk apa? Huruf apa, Mbak? Huruf jar. Nggih. Ma-nya di sini bukan ma mausul, tetapi ma istifham. Kita belum pelajari ma istifham. Langsung saya sebutkan saja karena waktunya tinggal sebentar. Berarti ma-nya itu maknanya adalah opo. Berarti kalau 5 selain maring. Kedua, apalagi? Yang jadi alasan itu loh. Krono. Nggih. Berarti 5. Krono apa? Nggih, krono apa? Karena apa? Bahasa Indonesia ini. Kita masuk ke kata samaitu. Samaitahu. Samaitahu ini terdiri dari 2 kata, Mbak. Apa dan apa? Samaita dan hu. Samaita dan hu. Baik. Kita masuk ke kata samaita dulu.
Samaita itu isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il. Nggih. Mengikuti wazan apa? Samaita. Samaita. Fa'ala. Ya, fa'ala. Nggih. Fa'ala. Baik. Fa'ala, kalau samaita diakhiri tak, maka domirnya apa itu? Kalau coba di tasrif lugawikan, ini agak sulit karena ada huruf ilatnya. Sebenarnya kita belum pelajari secara detail tasrif lugawinya. Tetapi saya minta Mbak Najmah intinya adalah untuk mengetahui samaita ini untuk domir apa? Anta. Nah, untuk anta domir anta. Berarti kalau sama itu tadi musammi yang menamakan, okay. Sama berarti kalau fi'il madhi artinya apa? Sudah dinamakan. Sudah dinamakan itu kan kalau summinya bentuknya majhul. Kalau ini sama maka Sudah menamakan. Sudah menamakan. Okay. Berarti coba dimaknai 5. Karena apa? Karena apa? Kemudian kita masuk ke subjeknya dulu. Ta. Karena apa? Ta. Sampean, panjenengan. Sampean, ya. Kamu. 5 karena apa? Kemudian ta. Coba dimaknai, Mbak. 5. Karena apa? Oke. Samaita. Tanya dulu. Kamu menamakan. Kamu menamakan. Nah, di sini ada domir. Domir hu. Hu kembali kemana ini? Abdul Muthalib. Masa namanya Abdul Muthalib dinamakan Abdul Muthalib sendiri? Hu-nya kembali ke? Muhammad. Muhammad. Berarti ini kan sudah lengkap tadi. Fi'il fa'il. Samaita. Sudah ada fi'ilnya. Sama. Samaita. Plus fa'il domir ta. Yang kembali kepada Abdul Muthalib. Mukhotob. Maka jika sudah lengkap begini. Hu ini jadi apa? Yang barusan kita pelajari tentang pelengkap. Lima karena apa? Samaita, engkau menamai atau menamakan hu titik-titik pelengkap. Maf'ul B. Maf'ul B. Berarti kembali kemana? Yang dinamai Abdul Muthalib siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Baik. Coba dimaknai. Faqila lahu limma samaitahu. Faqila maka telah Tadi majhul pasif maka dimaknai apa? Menamakan. Faqila. Coba ulangi faqila lahu maka bicara. Dikatakan lahu maring kepada Abdul Muthalib. Lima karena apa? Samaita kamu menamai. Punya kembali ke Muhammad. Ya, Muhammadan. Muhammadan. Kenapa kamu menamainya Muhammadan? Ini jadi apa kira-kira, Mbak? Isim yang mansub pelengkap juga. Badal. Coba diangan-angan. Kenapa kan kamu menamainya Muhammad? Muhammad itu jadi apa? Di pelengkap. Pelengkap nggak ada badal. Maf'ul li ajli. Masa dimaknai kerana? Macam. Samai tahu kamu menamainya karena Muhammad gitu. Kamu menamainya aku jenengi sampean Najmah.
Yang pas adalah, yang paling pas adalah yang pertama apa tadi? Maf'ul. Maf'ul kan maf'ul fi. Yang pertama, maaf. Yang seperti ini loh, samai tahu. Hunya ini loh jadi apa tadi? Maf'ul bih. Ya, ini bisa jadi maf'ul bih lagi. Artinya ada dua maf'ul bih bisa. Coba dimaknai lagi. Faqila lahu lima samaitahu Muhammadan. Faqila maka telah dikatakan lahu kepada Abdul Muthalib, lima karena apa? Samaita kamu telah menamakan hu nya. Samaitahu Muhammadan. Kamu telah menamainya Muhammadan ing Muhammad. Betul sekali. Muhammadan ing Muhammad. Pertanyaannya adalah yang dikatakan kepada Sayyidina Abdul Muthalib, kenapa kamu menamainya Muhammad? Terima kasih Mbak Najma. Karena waktunya sudah habis, akan saya jelaskan sebentar. Lima samaitahu Muhammadan. Kenapa engkau menamai Muhammad? Walaisa min asma'i abaika, walaisa lan ora ono apa Muhammad min asma'i abaika iku tetep setengah sangking pira-pira jengene bapak-bapak sira wala qaumika lan ora kaum sira. Padahal Muhammad itu tidak termasuk atau belum dikenal termasuk pada nama bapak-bapakmu, nenek moyangmu dan juga kaummu. Jawabannya Sayyidina Abdul Muthalib adalah faqala mongko ngendika sinten Sayyidina Abdul Muthalib, ini fi'il madhi yang fa'ilnya domir kembali kepada Abdul Muthalib. Rojautu arep-arep sapa ingsun. Ini fi'il madhi yang fa'ilnya domir. Ayyuh mada ing yento dipuji sapa Muhammad. Jadi ini jadi maf'ul. Nah, jadi maf'ul itu bisa fi'il mudhari' yang kemasukan an. Nah, ini takdirnya adalah bisa fa'ilnya maf'ulnya bisa jadi isim, bisa kata yang kemasukan anna atau kata fi'il mudhari' yang kemasukan an. Ayyuh mada rojautu arab sapa ingsun ayyuh mada ing yento dipuji sapa Muhammad fi as-sama'i ing dalam bumi wal ardi lan langit. Kebalik fi sama'i ing dalam langit wal ardi lan bumi ngantuk. Wa qad haqqaqa lan teman-teman wis nyatakake Allahu sinten Allah roja'ahu ing pengarep-arepe Sayyidina Abdul Muthalib. Jadi memang dinamakan Sayyidina Abdul Muthalib dengan nama Muhammad supaya dipuji di langit dan bumi. Dan Allah sudah merealisasikan, mewujudkan harapan cita-citanya Sayyidina Abdul Muthalib. Baik, saya kira cukup untuk praktek pada malam hari ini karena sudah jam 10 lebih 11, lebih 15. Tanya boleh? Nggih, monggo Pak Rofian. Tadi yang Muhammad dan itu misalnya dijadikan maf'ul mutlak bisa nggak itu? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Maf'ul mutlak itu kan harus masdar. Gitu nggih. Harus masdar, sementara Muhammadan tadi itu dia kan pantasnya secara memang kita kalau ingin selain alasan itu ya, kenapa kok nggak bisa jadi maf'ul mutlak? Yang pertama adalah dia bukan masdar. Yang kedua, pantas diberi makna ing. Nah, untuk pantas atau tidak, yaitu memang kita sudah harus masuk kepada tataran makna. Contoh tadi, lima samaitahu Muhammadan. Kenapa lima krono apoto samaita wus ngarani utawa jenengi sapa sira hu ing Muhammadan ing Nabi Muhammad ing jeneng Muhammad. Kan kalau kita maknai dengan makna yang ada di pelengkap tadi ing maf'ul bi ing dalem
maf'ul fa kelawan maf'ul mutlak hal apa nih tamyiz itu kan tidak ada yang cocok kecuali dengan makna ing tadi. Jadi maf'ulnya maf'ul B-nya bisa dua. Saged dipahami nggih Pak Rofian nggih? Nggih. Oke, baik. Ini apa ya? Kok ada ternyata berat ya jadi guru. Maksudnya apa, Pak? Harus penuh kesabaran itu. Oh, nggih. Harus penuh kesabaran. Baik, terus ini apa ini? Jawabannya, saya jadi ibu rumah tangga saja. Dikiranya ibu rumah tangga itu bukan jadi guru juga. Namanya jadi ibu rumah tangga itu al-ummahat itu adalah imadul bilad. Para perempuan ibu-ibu itu adalah cagae negara. Perempuan al-ummahat madrasatul ula lil aulad. Perempuan itu adalah madrasah pertama yang jadi madrasahnya anak-anaknya. Jangan dikira tidak jadi guru, ya. Kepala sekolah bapak neng madrasah ibu Jadi mesti kita suatu saat pasti akan jadi guru minimal bagi anak-anak kita. Makanya harus latihan sabar. Menghadapi anak dewi ya, butuh sabar. Baik, terima kasih. Ya mudah-mudahan meskipun sedikit dan sebentar bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.